Di balik tragedi yang hampir merenggut nyawa seorang gadis muda, sebuah keajaiban terjadi. Kisah ini penuh emosi, perjuangan, dan cinta yang membara. Yuk, simak sampai habis kisahnya, dan sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan menyajikan cerita-cerita penuh makna lainnya. Pagi itu, matahari memancarkan sinarnya yang hangat di atas kota. Langit biru membentang luas tanpa setitik awan, menambah kesan damai pada suasana hari. Namun, ketenangan ini tidak berlaku bagi Rizka. Mobil mewahnya melaju kencang di jalanan kota, membelah hiruk-pikuk pagi. Di balik kemudi, wajah Rizka memancarkan ketegangan. Sesekali, ia melirik kaca spion dengan gelisah. Sebuah mobil merah tampak terus mengekor di belakangnya. Apa maunya orang itu? Gumamnya dengan suara bergetar. Jantungnya berdetak lebih cepat seiring dengan lajunya kendaraan. Jalan-jalan yang biasanya familiar kini terasa asing dan penuh ancaman. Rizka mencoba menenangkan dirinya, tetapi bayangan mobil merah itu tidak memberinya waktu untuk berpikir jernih. Deru mesin, klakson kendaraan lain, dan suara roda beradu dengan aspal seakan menjadi musik latar dalam situasi penuh ketegangan ini. Mobil merah itu mendekat, seolah bayangan gelap yang tidak mau pergi. Pengemudinya adalah seorang pria muda dengan tatapan tajam. Senyum tipis yang menghiasi wajahnya lebih menyerupai ancaman daripada keramahan. Rizka merasa terpojok. Ia menekan pedal gas lebih dalam, mencoba memperlebar jarak. Aku harus segera keluar dari situasi ini, pikirnya sambil menggenggam kemudi erat-erat. Tapi mobil merah itu terus mengikuti, menolak untuk berhenti. Peluh dingin membasahi pelipis Rizka meskipun AC mobilnya menyala. Jarak antara kedua mobil semakin pendek, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Sambil berusaha tetap tenang, Rizka mengingat jalan-jalan tikus yang pernah ia gunakan sebelumnya. Namun, kepanikan menguasainya, membuat pikirannya seolah kosong. Setiap detik terasa seperti jam, setiap tikungan menjadi peluang untuk lepas dari bayang-bayang ancaman itu. Akhirnya, Rizka tiba di jalan berliku yang terkenal dengan pemandangannya yang indah, tetapi juga dikenal berbahaya. Jalan itu membentang di atas jurang, dalam yang langsung menghadap lautan biru. Pembatas jalan terlihat kokoh, tetapi di baliknya adalah jurang yang bisa membawa siapa saja menuju maut. Nafas Rizka semakin berat. Ia mencoba mengatur konsentrasinya, tetapi tekanan dari pengejaran tadi telah menguras tenaganya. Tikungan pertama berhasil ia lewati meskipun dengan susah payah. Namun, tikungan berikutnya lebih curam dan tajam. Mobilnya kehilangan kendali. "Ya Allah, tolong aku!" desah Rizka dengan suara serak. Kendaraan itu meluncur tanpa kendali, menabrak pembatas jalan dengan keras. Suara benturan itu memecahkan keheningan pagi, menggema seperti lonceng peringatan akan tragedi yang tak terhindarkan. Mobil Rizka melayang di udara. Dunia di sekitarnya melambat, dan ia merasakan gravitasi menarik tubuhnya menuju jurang yang menganga. Saat mobil itu melayang di udara, dunia Rizka terasa hening. Tangannya gemetar mencari pegangan, dan secara refleks ia meraih Al-Quran kecil yang selalu ia bawa di dalam mobil. Al-Quran itu adalah peninggalan dari almarhum ibunya, yang selalu mengingatkan Rizka untuk mendekatkan diri kepada Allah di saat-saat sulit. Ia memeluk kitab suci itu erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya. "Ya Allah, jika ini akhir hidupku, aku serahkan semuanya kepada MU," bisiknya lirih. Meski tubuhnya diliputi rasa takut, ada ketenangan yang perlahan meresap dalam hatinya. Ketenangan itu seperti pelukan hangat yang membantunya menerima apapun yang akan terjadi. Angin laut menghantam wajahnya, dan dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Rizka memejamkan matanya, menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Di atas jurang, pemuda yang mengejar Rizka akhirnya menghentikan mobilnya. Ia keluar dengan langkah tenang, mendekati tepi jalan untuk melihat ke bawah. Tatapannya dingin,
seperti seorang penonton yang baru saja menyaksikan akhir sebuah drama. Senyum sinis terpancar dari wajahnya. Akhirnya selesai, gumamnya dengan nada puas. Ia mengambil napas panjang, lalu berbalik, meninggalkan tempat itu seolah tidak ada yang terjadi. Dengan hati-hati, ia mengemudikan mobilnya menuju rumah keluarga Rizka, sebuah mansion besar yang berdiri megah di pinggir kota. Di sana, ia menemui ayah Rizka, seorang pria tua yang terbaring lemah di tempat tidur akibat kelumpuhan. Dengan nada pura-pura sedih, ia berkata, "Maaf, ayah. Tadi pagi, Rizka mengalami kecelakaan. Mobilnya jatuh ke jurang." Mata sang ayah membelalak, berusaha merespon, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Pemuda itu, yang adalah kakak angkat Rizka, hanya tersenyum tipis. Di pikirannya, rencana untuk merebut harta keluarga itu akhirnya berjalan mulus tanpa hambatan. Setelah memastikan kejatuhan Rizka, pemuda itu melanjutkan rencana liciknya. Ia adalah kakak angkat Rizka, pria yang telah lama menyimpan niat buruk untuk menguasai harta keluarga Rizka. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ia tiba di rumah besar keluarga Rizka. Suasana rumah itu terasa muram. Ayah Rizka yang lumpuh hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu melangkah dengan santai ke kamar sang ayah. "Ayah," panggilnya dengan suara yang dibuat penuh kesedihan. "Aku punya kabar buruk. Rizka, dia mengalami kecelakaan pagi ini." Ayah Rizka mencoba bergerak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Hanya air mata yang mengalir dari sudut matanya, menandakan kesedihan mendalam. Pemuda itu berdiri dengan wajah datar, tetapi di baliknya, pikirannya penuh dengan rencana untuk menguasai perusahaan besar milik keluarga itu. Sementara itu, di bawah jurang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mobil Rizka yang jatuh ke dalam laut dihantam ombak besar, membuat pintu mobil terbuka. Rizka, yang masih memeluk erat Al-Quran, mulai terombang-ambing di dalam air. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, tubuhnya melayang seperti daun di tengah arus. Namun, keajaiban datang. 2 ekor lumba-lumba muncul dari kejauhan, berenang mendekati tubuh Rizka. Dengan gerakan lembut namun tegas, lumba-lumba itu mendorong tubuh Rizka ke permukaan air. Mereka berenang serempak, membawa Rizka ke arah pantai. Al-Quran yang ia peluk tetap erat dalam genggamannya, seolah menjadi simbol perlindungan ilahi. Setelah beberapa waktu, tubuh Rizka terdampar di pasir pantai. Ombak kecil membasahi wajahnya, tetapi ia masih tidak sadarkan diri. Di pantai itu, Jaka, seorang nelayan muda, sedang memeriksa jaring ikannya. Ia melihat sesuatu yang aneh dari kejauhan. "Apa itu?" gumamnya sambil berlari mendekat. Ia terkejut saat menemukan tubuh seorang wanita yang tergeletak di pasir dengan Al-Quran di pelukannya. "Ibu, ada orang yang terdampar," serunya sambil mengangkat tubuh Rizka dengan hati-hati. Ia membawanya ke pondok kecil tempat tinggalnya. Ibu Jaka, seorang wanita tua yang bijaksana, segera menyiapkan tempat tidur untuk Rizka. "Kasihan sekali gadis ini," ucap ibunya sambil memandangi Rizka yang masih pingsan. Jaka duduk di samping Rizka, memperhatikan Al-Quran yang tidak lepas dari genggamannya. "Ibu, gadis ini pasti orang yang sangat dekat dengan Allah. Lihat, ia tidak melepaskan Al-Qurannya," kata Jaka dengan nada kagum. Hari demi hari berlalu, tetapi Rizka belum juga sadar. Tubuhnya tampak lemah, tetapi wajahnya tenang. Jaka dan ibunya merawatnya dengan penuh perhatian. "Ibu, kenapa dia belum sadar?" tanya Jaka suatu pagi. Ibunya hanya menggeleng pelan. "Terkadang, tubuh dan jiwa butuh waktu untuk pulih. Nak, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa dan merawatnya dengan sabar." Jaka mengangguk, tetapi rasa penasarannya semakin besar. Siapa gadis ini? Dari mana asalnya?
Dan bagaimana ia bisa terdampar di pantai ini? Semua pertanyaan itu berputar di pikirannya, tetapi ia tahu bahwa jawabannya hanya akan datang jika Rizka membuka matanya. Pada hari ketujuh, sebuah keajaiban kecil terjadi. Rizka perlahan membuka matanya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah atap pondok membuatnya menyipitkan mata. "Di mana aku?" tanyanya pelan dengan suara serak. Jaka yang sedang berada di dekatnya segera menghampiri. "Kamu selamat. Kami menemukanku di pantai," jawabnya lembut. Rizka mengerjap, mencoba mengingat apa yang terjadi. Kepalanya terasa berat, tetapi perlahan, ingatannya kembali. "Aku jatuh ke jurang," bisiknya dengan suara bergetar. Jaka mencoba menenangkan. "Kamu sudah aman sekarang. Ibu dan aku akan membantumu sampai kamu benar-benar pulih," katanya. Rizka menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia merasa ada harapan baru, meskipun ia tahu perjuangannya belum selesai. Al-Quran yang masih berada di sampingnya menjadi pengingat bahwa Allah telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui celah-celah atap pondok sederhana milik Jaka dan ibunya. Rizka mulai terbiasa dengan lingkungan barunya, meskipun ia masih merasa asing. Pondok itu kecil, tapi penuh kehangatan. Dinding-dindingnya dihiasi foto-foto keluarga dan lukisan hasil karya tangan Jaka. Makanan sederhana yang disiapkan ibu Jaka selalu membuat Rizka merasa nyaman. "Kami bukan orang kaya, tapi kami berbagi apa yang kami punya," kata ibu Jaka suatu hari sambil meletakkan sepiring nasi di depan Rizka. Hati Rizka tersentuh oleh kebaikan mereka. "Terima kasih, Bu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika kalian tidak menemukanku di pantai itu," ucapnya dengan suara pelan. Ibu Jaka tersenyum lembut. "Nak, hidup ini adalah ujian, tapi Allah selalu memberi kita pertolongan tepat pada waktunya. Jangan lupa bersyukur." Rizka merasa seolah hatinya diberi harapan baru, seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Hari-hari berlalu, dan Rizka menjalani proses pemulihan yang berat. Fisiknya yang lemah perlahan mulai membaik berkat perawatan penuh kasih dari Jaka dan ibunya. Namun, luka batin yang ia bawa terasa jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Setiap malam, Rizka sering termenung di dekat jendela, memandangi langit malam yang penuh bintang. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa sulit yang baru saja ia lalui. Jaka sering menemani Rizka di saat-saat seperti itu. Suatu malam, ia berkata, "Aku tahu ini tidak mudah untukmu, tapi aku percaya kamu punya kekuatan lebih besar dari yang kamu sadari." Rizka menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin percaya itu, tapi aku merasa begitu lemah," jawabnya. Jaka tersenyum. "Kelemahan adalah bagian dari kita, tapi kamu telah bertahan sejauh ini. Itu sudah membuktikan betapa kuatnya kamu." Percakapan mereka sering membuat Rizka merasa lebih ringan, meskipun beban di hatinya masih ada. Saat tubuhnya mulai pulih, Rizka mulai membuka diri kepada Jaka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, di depan api unggun kecil, ia menceritakan segalanya. "Aku tidak jatuh ke jurang itu karena kecelakaan biasa," katanya dengan suara bergetar. Jaka menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku dikejar oleh seseorang yang ingin aku menghilang. Kakak angkatku. Dia tidak hanya ingin mengambil semua yang keluargaku miliki, tapi juga menghapusku dari hidup ini." Jaka terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. "Kenapa dia melakukan itu?" tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Karena keserakahan," jawab Rizka. "Ayahku memiliki perusahaan besar, dan aku adalah satu-satunya pewaris yang sah. Dengan ayahku yang lumpuh, aku menjadi penghalang bagi rencananya." Air mata mulai mengalir di pipi Rizka. Jaka menaruh tangannya di bahu Rizka. "Kamu tidak sendirian. Aku akan membantumu." Kata-kata Jaka membawa ketenangan yang belum pernah Rizka rasakan selama ini. Dengan dukungan penuh dari Jaka dan ibunya,
Rizka mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kakak angkatnya. Setiap malam, mereka duduk bersama untuk merancang rencana. Kita perlu bukti untuk menjatuhkannya, kata Jaka sambil menuliskan beberapa poin di selembar kertas. Apakah ada dokumen yang bisa mengungkap niat jahatnya? Rizka mengangguk. Ada, tapi aku harus mencarinya di rumah. Aku yakin dia menyimpan sesuatu yang bisa menjadi bukti. Malam-malam itu dihabiskan dengan diskusi yang serius, tetapi penuh harapan. Ibu Jaka selalu menyempatkan diri memberikan doa untuk Rizka. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nak, jangan takut, katanya sambil menyentuh kepala Rizka dengan lembut. Semangat Rizka perlahan bangkit. Ia merasa tidak lagi sendirian. Dengan Jaka di sisinya, ia percaya bahwa ia bisa menghadapi apapun yang ada di depan. Hari keberangkatan Rizka akhirnya tiba. Dengan pakaian sederhana dan tas kecil, ia berdiri di depan pondok bersama Jaka dan ibunya. Doa kami selalu menyertaimu, kata ibu Jaka sambil memeluk Rizka. Terima kasih atas segalanya, Bu. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian, jawab Rizka dengan suara penuh emosi. Jaka mengambil tas Rizka dan berkata, kamu tidak akan menghadapi ini sendirian. Aku akan bersamamu. Perjalanan mereka menuju kota penuh dengan keheningan, tetapi juga dipenuhi dengan tekad. Sesampainya di kota, mereka berhenti sejenak di depan rumah besar keluarga Rizka. Apakah kamu siap? Tanya Jaka. Rizka mengangguk sambil menggenggam erat Al-Quran miliknya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku percaya Allah bersama kita. Dengan langkah pasti, mereka memasuki rumah itu, siap menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Setelah tiba di rumah besar keluarga Rizka, langkah pertama adalah memetakan situasi. Jaka dengan tenang mengamati lingkungan sekitar, sementara Rizka mencoba menahan rasa gugupnya. Rumah itu masih sama seperti yang ia ingat, besar dan megah, tetapi sekarang terasa dingin dan penuh ketegangan. Kita harus berhati-hati. Kakak angkatku pasti tidak akan membiarkan ini mudah, bisik Rizka. Mereka memutuskan untuk masuk lewat pintu belakang, sebuah akses kecil yang jarang digunakan. Di dalam rumah, setiap langkah terasa seperti ujian. Rizka mengingat masa kecilnya di tempat ini. Namun semua itu kini berubah menjadi kenangan pahit. Jaka mencoba menenangkan Rizka dengan berkata, kamu tidak sendiri. Aku di sini untuk memastikan kamu mendapatkan keadilan. Dengan pelan, mereka mulai mencari dokumen yang bisa menjadi bukti pengkhianatan kakak angkat Rizka. Saat menyusuri ruangan demi ruangan, mereka menemukan sebuah kamar yang terkunci rapat. Aku yakin ada sesuatu di sini, kata Rizka sambil mencoba mengingat di mana ayahnya biasa menyimpan dokumen penting. Jaka dengan sigap mencari cara untuk membuka pintu tersebut tanpa menarik perhatian. Setelah beberapa saat, mereka berhasil masuk. Di dalam kamar itu, mereka menemukan lemari besar dengan laci-laci yang terkunci. Ini dia, bisik Rizka sambil membuka salah satu laci dengan kunci cadangan yang ia temukan di meja. Di dalamnya terdapat sejumlah dokumen yang berisi informasi tentang perusahaan keluarganya, termasuk transfer saham yang mencurigakan. Ini bukti yang kita butuhkan, kata Rizka dengan nada penuh tekad. Namun, mereka harus segera pergi sebelum keberadaan mereka terdeteksi. Dengan membawa dokumen-dokumen tersebut, mereka kembali ke tempat persembunyian sementara untuk merencanakan langkah berikutnya. Hari konfrontasi tiba. Dengan bukti di tangan, Rizka dan Jaka memutuskan untuk menghadapi kakak angkat Rizka secara langsung di hadapan ayahnya yang lumpuh. Saat mereka masuk ke ruang keluarga, kakak angkat Rizka terlihat terkejut namun segera memasang wajah dingin. Rizka, aku kira kau sudah. Ia berhenti, tidak melanjutkan kalimatnya. Kau kira aku sudah mati? Potong Rizka dengan suara tajam. Aku di sini untuk membuktikan bahwa kau tidak akan pernah berhasil merebut hak keluargaku. Ia melemparkan dokumen ke atas meja. Kakak angkatnya mencoba menyangkal, tetapi bukti-bukti itu terlalu kuat.
Ayah Rizka, meskipun lemah, menunjukkan air mata haru. Aku tahu ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, Nak, ucapnya dengan suara lirih. Jaka berdiri di samping Rizka, memberikan dukungan penuh. Konfrontasi itu menjadi momen yang mengubah segalanya. Dengan bukti yang mereka miliki, Rizka membawa kasus ini ke pengadilan. Prosesnya tidak mudah, tetapi dengan bantuan Jaka dan pengacara yang kompeten, kebenaran mulai terungkap. Pengadilan dipenuhi dengan argumen yang sengit, tetapi pada akhirnya, keadilan berpihak pada Rizka. Kakak angkatnya dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk pemalsuan dokumen dan upaya pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman penjara yang panjang. Saat keputusan dibacakan, Rizka merasakan beban berat yang selama ini menghantuinya perlahan terangkat. Ia menatap Jaka yang tersenyum bangga di sampingnya. "Terima kasih telah berada di sisiku," kata Rizka dengan suara penuh emosi. "Kau pantas mendapatkan ini," jawab Jaka lembut. Setelah semua perjuangan itu, Rizka akhirnya bisa kembali ke rumah besar keluarganya, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ayahnya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, baik secara fisik maupun emosional. "Aku bangga padamu, Nak," ucapnya saat Rizka membantunya duduk di kursi roda. Sementara itu, hubungan Rizka dan Jaka semakin erat. Mereka memutuskan untuk menikah dan memulai hidup baru bersama. Perusahaan keluarga Rizka kini dikelola dengan penuh integritas. Sementara Jaka membantu mengembangkan usaha kecil keluarganya sendiri. "Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita," kata Rizka suatu malam saat mereka memandang bintang di halaman rumah. "Dan aku bersyukur karena rencana itu mempertemukanku denganmu," jawab Jaka sambil menggenggam tangan. Dengan keajaiban dan cinta yang melandasi perjalanan mereka, keduanya menjalani hidup bahagia, penuh rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton cerita penuh haru ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.